Shalom Bapak Inang dan nama Posko GKPS Cililitan. Sekali lagi Shalom. Mungkin ada di antara kita datang sendirian ke sini dengan kesedihan. Mungkin ada datang ke sini karena bawa pacar. Mungkin datang ke sini karena temannya ambil bagian. Namun satu yang pasti, yang kita yakini, kita datang untuk memuji Tuhan pada malam hari ini, untuk menyambut Yesus Tuhan, Sang Penebus umat manusia, yang memerdekakan, yang membebaskan setiap kita. Regrow Love by Christmas. Sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, Rajamu penebus, hai bumilah gunung lama, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Malam hari ini kita akan lebih lagi memuji Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, Raja yang memulihkan, Raja yang menguatkan. To God be the glory. Terpujilah Allah sebab nikmatnya besar. Kita bangkit berdiri. To God be the glory. Mari jemaat Tuhan katakan, to God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son. No He did His life and no atonement for sin, and opened their life gate. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Terpujilah Allah, nikmatnya besar.
Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta mari puji dia. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat. Musik memuji Tuhan. Tiada terukur besar kasih-Mu, tiada terukur besar kasih-Nya, penuhlah hatiku sebab anaknya. Dia membuat hati kita senang melihat Sang Kristus. Mari lebih semangat katakan puji dia. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ibadah Natal nama Poso GKPS Cililitan ini ditahbiskan di dalam nama Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus. Amin. Bersukacitalah dan muliakanlah Allah, sebab diberikannya keselamatan kepada kita. Lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan. Sebab lawatan Allah dalam Yesus Kristus yang kita rayakan saat ini meneguhkan, menguatkan iman dan pengharapan untuk selama-lamanya. Haleluya, segala pujian, hormat dan pengagungan hanya bagi Allah. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas perkenanan Tuhan. Ibadah Natal nama Poso GKPS Cililitan ini, Regrow Love by Christmas, boleh menjadi berkat, boleh menjadi kesukaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah setiap pribadi yang ada di tempat ini, yang hadir pada saat ini, boleh dimenangkan, boleh mengalami sukacita dan kasih Tuhan. Dan kami mau katakan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami ini hanya penuh dengan lawatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang percaya kita katakan amin. Jemaat Tuhan, kami persilahkan duduk kembali. Ada Tuhan di dalam pergumulan setiap kita. Ada Tuhan di dalam keluarga kita. Saat kita di dalam kegelapan, bukan terang yang menuntun kita kepadanya. Kita angkat pujian. I speak to Jesus.
Jesus. Over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus Till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian yang lebih sungguh. I just wanna speak the name of Jesus. over fear and all anxiety. To every soul that captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Run like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Run like a fire. Kita bangkit berdiri dan mari katakan, so Jesus from the mountains. So Jesus from the mountains. Jesus in the street. Jesus in the darkness over. Jesus di dalam keluargamu. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. So Jesus from the mountains. So Jesus from the mountains. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold.
speak Jesus. Hubungan yang baik dengan Tuhan menguatkan dan memulihkan kita. Ketika akar pahit yang tersembunyi kita komunikasikan ke Tuhan, ada solusi yang terbaik. Amin. Saat ini kita mau kumandangkan berita keselamatan. Yesus Tuhan yang kita sambut lahir di Bethlehem, dari pulau dan benua, dari utara ke selatan, nama Yesus dipermuliakan. Kita naikkan pujian, Humbai pulau ke benua, dari pulau dan benua. Mari jemaat Tuhan katakan dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Gloria. Gloria, muliakan Mari jemaat Tuhan, Humbai pulau ke benua. We give you glory, we give you honor, we give you praise. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria. Gloria, Gloria. Katakan besar Tuhan. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Gloria, Gloria. Mari katakan lebih besar Tuhan. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, in excelsis Deo. Gloria, in excelsis Deo. Sebat nikmatnya Natal karena ada kasih Kristus. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Hadir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal, Sebab Natal sebab Natal
us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Mari jemaat Tuhan katakan sembah, sembah. Tuhan, lebih sungguh lagi katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Kita berikan tepuk tangan yang meriah hanya untuk Yesus Tuhan. Saya boleh lihat tangan-tangan yang bersuka cita pada malam hari ini. Lebih lagi, berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, kami silakan duduk kembali. Nanti pas jalan kan kita susun formasi ke sana. Kalau tak kenal sama dia enggak, ya udah aku yang bawa. Pokoknya kamu aja kayak berantem beneran biar dapat ininya feelnya. Nanti Regrow yang lari itu nyundang Love by main Christmas. aja, nggak apa-apa. Kebahagiaan mengalir ketika kita mengulurkan dengan tangan terbuka. Natal menganugerahkan kita musim yang penuh tawa dan harapan baru. Kebaikan berlimpah dan kepedulian kepada sesama semakin nyata, menumbuhkan persaudaraan sejati yang semakin hidup. Cinta kasih tumbuh di waktu Natal. Saat yang terbaik dari dalam diri kita diberikan dengan kerelaan hati. Hati yang terluka pulih ketika benih pengampunan ditanam dari dalam hati kita. Kata-kata yang lembut yang diucapkan dengan bebas memenuhi sekeliling kita, mendatangkan sukacita kehidupan. Senyum yang hangat atas kesukaan kita untuk berbagi, memancarkan kasih yang nyata kepada sesama. Kelelahan menjalani hari-hari dalam kehidupan berubah menjadi semangat yang baru. Kebahagiaan mengalir ketika kita menjangkau dengan tangan terbuka. Kasih Natal menyebar ke seluruh dunia. Kita semua diberkati dengan cinta kasih. Regrow Love by Christmas. Kebahagiaan mengalir ketika kita mengulurkan tangan
dengan tangan terbuka. Kalau dari depan berarti gue harus ambil botol minum dulu, Kak. Botol minum gue di kopek. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari nama Poso GKPS Celilitan, Jadikanlah Diriku.
Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Kita akan menyaksikan tarian dari Nama Poso GKPS Cililitan. Hai kota mumil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang, bersinar kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakar. Harapanmu dan doamu kini terkabullah. Sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu. Malaikatlah penjagamu di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik. Sejahtera di dunia, segala puji naik. Ya Yesus, anak Bethlehem, sucikan kami pun. Sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan berita mulia, kau beserta manusia kekal selamanya. Kau beserta manusia kekal selamanya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua.
Kita kembali memuji Tuhan lewat nyanyian bersama. Yesus Tuhan Raja di atas segala raja. Dia yang menciptakan dunia dan segala isinya, dan kita semuanya tentunya. Dan Yesus menyatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita naikkan pujian. Tuhan Raja Maha Besar, kita bangkit berdiri. Mari jemaat Tuhan katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur pada. Dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha. dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. mari katakan, aku jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Lebih sungguh katakan, aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Mari angkat tanganmu, katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Saya rindu jemaat Tuhan saja katakan, aku jalan. Jalan kebenaran dan jalan. Bersama kita katakan, aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya.
hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Jemaat Tuhan katakan glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jemaat Tuhan, kami persilahkan duduk kembali. Kita akan menyaksikan drama musikal Nao Poso GKPS Cililitan.
cita-cita aku nih jadi polisi. Siap gerak, hormat gerak, tangkap. Sini. Kok kamu jadi polisi, Ci? Kamu jadi dokter aja. Biar aku jadi polisi. Kan aku lebih tinggi dari kamu. Kalau aku jadi dokter, nanti aku nggak bisa makan es krim, gorengan, coklat. Lah, emang apa hubungannya? Kalau dokter kan harus sehat. Masa dokter sakit sih? Nanti terus kalau aku sakit nih, yang nyuntik aku tendili gitu. Oh, suka ya. Ya kan? Enggak, aku nggak mau. Aku mau polisi aja. Anak kaki saya, Caca Marica, hehe, Caca Marica, hehe, Caca Marica, aku tak tahu di mana. Yeay! Kalian ngomongin apa sih? Cita-cita. Mau jadi apa tadi? Polisi. Mau jadi dokter. Ngomongin apa sih? Sini biar aku kasih tahu. Marel, emang kamu tahu papa kamu di mana? Enggak. Mama kamu kenal? Jani, adikku yang mau jadi apa tadi? Mau jadi dokter? Oh, polisi. Emang Jani tahu papa Jani ada di mana? Enggak. Mama Jani tahu? Enggak tahu kan? Ngomongin cita-cita, pengen polisi, tangkap, do. Papa mama kita aja kita nggak tahu di mana. Kita dari kecil udah di panti asuhan, ditinggalin sama orang tua, buru-buru cita-cita. Ada yang sayang kita aja syukur. Ya, tapi nggak salah dong kalau bermimpi. Ya, nggak salah sih kalau bermimpi, tapi Jani, bermimpi tuh jangan terlalu tinggi. Nanti kalau jatuh sakit. Oh iya ya bang, orang tua kita di mana ya? Mana fotonya nggak ada? Mama papa Bang Radit di mana? Mati. Kapan? Kapan bang? Iya nggak tahu. Bang Radit mana tahu di mana mama papa Bang Radit? Apa kata mama papa itu aja Bang Radit gak ngerti? Apa papa itu kayak umbi-umbian? Mama itu kayak mobil-mobilan yang nggak tahu? Bukan bang, mama itu seperti makna kiasan pecantik aja. Ya itulah. Tapi aku punya ide. Apa tuh? Daripada kita sibuk, papa mama kita di mana, kita disayang apa enggak? Gimana kalau kita main petak umpet? Mau ya? Mau. Ya udah, kalau gitu aku yang jaga, kalian yang ngumpet. Oke. Siap. Aku hitung sampai 100. Jangan sampai kelihatan. Ya. Oke? Ayo kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Udah belum? Cepat, gak boleh kelihatan ya. 5, 6, 7, 8. Wah, nyesep ini.
Udah ya, 100. Jani. Farel. Jani. Awas kalian, dapat kelihatan nih. Siapa sekarang? Perkenalkan. Perkenalkan, wanita itu namanya adalah Jani. Laki-laki yang baju putih itu namanya Farel. Dan yang baju abu-abu itu namanya Radit. Mereka sudah abang-abang adik di panti asuhan ini. Dari bayi, mereka sudah tinggal di panti asuhan ini. Mereka diletakkan di pintu panti asuhan dan ditemukan oleh ibu panti asuhan. Mungkin mereka tertawa kita lihat, atau bahkan mereka pura-pura tertawa. Mereka bertumbuh tanpa mama papa. Mereka tak berdaya. Mereka tak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Ketika Tuhan mengatakan kepada kita akan menitipkan kita anak ketika kita sudah siap, lalu mengapa papa mama mereka membuang mereka? Apakah Tuhan salah menitipkannya? Ya, saya rasa tidak. Sebagai penopang dalam hidupku, Kau berikan aku semua yang terindah. Kita akan memulai hidup kita masing-masing. Kita harus bebas dari panti ini. Kita harus mencari cinta di luar sana. Kau, Farel, kau harus kuat. Kau laki-laki, ya? Iya, Bang. Jangan terpengaruh dengan pergaulan di luar sana. Oke? Iya, Bang. Jaga diri baik-baik. Ya? Kasih kabar sama abang setiap hari. Ya? Siap, Bang. Jadi, Kau perempuan yang harus jadi perempuan yang kuat. Memang sejak kecil kita tak punya kasih sayang orang tua. Tapi di luar sana kita nggak boleh lemah. Kau harus jadi perempuan yang kuat. Jaga diri baik-baik, ya. Iya, Bang. Pokoknya kau harus kuat, gak boleh lemah. Ada apa-apa kasih tahu sama Bang, ya. Kalian hati-hati. Jaga diri baik-baik. Iya, Bang. Jangan lupa kasih kabar. Iya, Bang. Dadah. Aku hanya memanggilmu ayah di saat kau kehilangan. Aku hanya mengingatmu ayah di saat
minggu pertama, bulan pertama, mereka masih sering berhubungan. Tahun berganti, mereka sudah jarang sekali untuk bertanya kabar. Sudah sibuk masing-masing. Radit sekarang menjadi preman di terminal, Farel menjadi debt collector, dan yang lebih menderita adalah Jani. Jani berkenalan dengan seorang laki-laki, dan laki-laki itu menjualnya ke tempat pelacuran. Jadi sekarang Jani pekerjaannya adalah pelacur. Preman-preman, oh oh, papsi papa metropolitan, oh oh, papsi papa preman-preman, oh oh, papsi papa metropolitan, oh oh oh, papsi papa preman-preman, papsi papa metropolitan, oh oh. Kau cuma nyanyi pun gak bagus kau. Ya aja dong, gak penyanyi aku bang, preman aku. Bang, kalau segini doang, kurang lah nanti minum kita bang. Terus kalau kayak gitu apa ide? Itu kan ada pedagang bang. Gimana kalau kita palak aja? Sini kau. Santai bikin. Bos, mana setoran hari ini? Maaf mulu lu. Apa kau bilang? Belum ada pendapatan bang. Belum ada pendapatan. Pendapatan? Apa itu pendapatan? Coba berdiri kau coba. Kalau belum ada pendapatanmu, ini pendapatanmu. Joko, ambil. Kau, kita lama kau Joko. Aman. Mana uangmu? Berapa kau dapat Joko? Cukup lah bang, buat nambahin minum kita nanti malam. Mabuk kita? Pasti mabuk lah bang. Pasti ya? Iyalah bang. Yakin kau? Kalau nggak mabuk aku nanti kemana? Woi! Aduh! Ngapain lo, ha? Bangun lo! Oh, sejadi jago sih lo! Bangun lo! Bangun! Joko! Jok, bangun Jok. Joko! Bangun Joko! Jok! Jok, bangun Jok. Tiba-tiba muncul lawan Radit, preman, dan terjadi perkelahian. Joko ditikam dan Radit juga kena tikam, tapi masih sempat melarikan diri. Radit pingsan di jalan dan ditemukan seorang wanita dan membawanya ke rumah yayasan.
bisa Baba dulu dong. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Di mana sih mereka ini? Katanya jangan lupa kasih kabar, saling berhubungan. Ini telepon aja nggak pernah diangkat. Sibuk apa sih mereka? Aku cuma mau cerita. Aku butuh tempat cerita. Dadaku sesak. Aku nggak bisa lagi menahan sendiri. Tuhan, aku tahu aku salah. Aku tahu. Tapi, kenapa tidak ada pilihan untukku Tuhan? Kenapa? Tuhan, apakah ini rencana yang sempurna buatku Tuhan? Iya, sempurna. Tuhan,
itu. Akhiri saja hidupku ini Tuhan. Panggil saja aku. Aku sudah menyerah. Mbak, mau main, Mbak? Kau? Jani? Jani? Adikku, Jani? Jani? Kamu dari mana saja, Bang? Adikku. Maafkan abang, adikku. Maafkan abang. HP abang hilang. Makanya abang gak bisa hubungi kau, Dek. Maafkan abang ya. Aku tersesat, Bang. Ya udah. Sekarang ikut abang ya ke tempat abang. Sekali lagi maafkan abang ya. Ikut abang ayo. Radit terbangun. Dia sudah di atas kasur dan di sebelahnya ada seorang laki-laki yang penyakitan sudah tak tertolong, menunggu mati. Dan mereka berbincang tentang kehidupan masing-masing. Laki-laki ini bercerita tentang bagaimana tidak menyalahkan hidup, tapi bagaimana kita selalu bersyukur setiap detik kehidupan kita. Saya di mana, Pak? Hah? Tanda di tempat Pak Yosua. Yosua tepatnya. Kok saya bisa ada di sini, Pak? Ya, kamu itu belum parah. Dan yang menemukan kamu itu Jesse, dan Jesse yang membawa kamu ke sini. Oh gitu. Terus saya udah berapa lama di sini, Pak? 5 tahun. Hah? 5 tahun 7 bulan, ntar lagi masuk SD. 3 hari doang kok, Mas. 3 hari. Ya. Saya tidur 3 hari. Ya, Mas. Bapak siapa? Aku Superman dan kasih tahu siapa-siapa ya. Berarti saya Batman dong, Pak. Nah, gitu. Kita harus jadi superhero untuk menaklukkan dunia ini. Maksudku, entah apapun yang kamu lakukan di luar sana sampai babak belur kayak gitu, kamu harus ingat tuh sama yang di atas. Siapa, Pak, di atas? Tuh tukang lampu. Hah, ya Tuhan Yesus lah. Ini aku tanya ya. Ini aku tanya, apa yang akan kamu lakukan? Berjuang tiap hari untuk mendapatkan yang kamu inginkan. Tapi kamu semua gagal. Mau menyalahkan diri sendiri, mau menyalahkan keadaan. Bro, hidup ini singkat, lakukan yang terbaik agar tidak menyesal. Bang, toh kamu ternyata nak.
Puji Tuhan. Gimana perasaannya sekarang, Nak? Iya, sudah agak baikan, Pak. Perkenalkan, nama saya Pak Joshua. Panggil saja saya Pak Joshua ya, Nak. Iya, Pak Joshua. Terima kasih, Pak, sudah menampung saya di sini. Tapi Sudah, gak usah dipikirkan. Kamu tuh bisa sehat saja, sudah sangat bersyukur saya, Nak. Jess, bawa dulu Pak Bro ini keluar. Dia mau menghirup udara segar di luar sana. Memang begitu dia orangnya, Nak. Saya banyak belajar dari dia. Dia orangnya selalu semangat. Pokoknya banyak yang kupelajari dari dia, Nak. apa aja itu, Pak? Jadi salah satunya itu saya belajar dari dia berdamai dengan masalah. Emang masalah apa, Pak? Umur dia itu tak lama lagi. Dia sudah didiagnosa oleh dokter, sisa umurnya 2 bulan lagi, Nak. Wah, tapi Bapak itu tahu, Pak? Dia tahu semuanya, tapi dia tidak ambil pusing. Tapi dia ingin mempergunakan hidupnya itu bisa berguna untuk semua orang. Dia tidak mau membuang waktunya itu untuk hal yang tidak berguna, Nak. Ya begitulah laki-laki keren itu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Akhirnya Farel dan Jani dapat kabar kalau Radit sekarang tinggal di yayasan Pak Yosua. Farel dan Jani beberapa kali main ke yayasan, mengajak Radit keluar dari yayasan itu. Tapi Radit selalu menolak. Dan Radit selalu berusaha menjelaskan ke adik-adiknya kalau kehidupan kita itu salah. Dan kita harus percaya kepada Tuhan, serahkan kepadanya semua beban kita, maka kita akan diselamatkan. Tapi Farel dan Jani tidak mau tinggal di rumah orang lain lagi. Mereka mau hidup bersama saja. Mereka tak percaya orang lain lagi, karena di pikiran mereka tidak mungkin ada yang ikhlas memberikan cinta kepada kita, sedangkan yang melahirkan kita saja membuang kita. Jan, kita sudah berulang kali ke sini, tapi Bang Radit selalu menentang. Kita harus bagaimana, Jan? Iya, Bang. Gimana ya, Bang? Kalau kita coba nih sekali lagi, kita tanya nih, apa sih yang membuat dia betah dan tinggal di yayasan itu? Katanya sih, kita harus hidup free, hidup sebebas-bebasnya. Kok malah dia sih yang tinggal di yayasan itu? Aku juga gak ngerti, Bang, sama dia.
Kalian datang. Makasih ya, udah datang lagi. Ayo bang, kita pergi dari sini. Ayo bang, kita pergi dari sini. Kok malah tersenyum sih bang? Kalau abang tidak mau, ini terakhir abang lihat kami. Bang, ayo. Enggak, Jan. Kalau abang tidak mau, ini terakhir abang lihat kami. Kita akan lupakan semuanya. Ayo pergi, Jan. Jan, ayo. Hei, kalian tahu nggak? Satu hal yang nggak pernah bisa ku lupakan dalam hidupku adalah Farel dan Jani. Keluarga, cinta, semua hal dalam hidupku hanya Farel dan Jani sejak kecil. Aku bisa aja melupakan kalian. Aku bisa mengganti kalian dengan teman-teman yang baru di yayasan ini. Tapi apa? Aku nggak bisa. Karena kalian adalah cinta pertama dalam hidupku. Aku tahu masa kecil kita itu tidak bahagia. Kita dibuang sama keluarga kita. Tapi satu hal yang harus kalian tahu. Di sini aku menemukan kehidupan. Aku menemukan cinta. Dan aku dianggap ada di tempat ini. Aku selalu bilang sama Pak Joshua, aku punya adik kecil yang sangat lucu. Aku sangat mencintai mereka, namanya Farel, namanya Jani. Dan aku selalu bilang sama Pak Joshua, supaya Pak Joshua menerima kalian di sini. Tapi aku nggak diterima di sini, Bang. Kami takut, Bang. Tidak akan ada yang mencintai kami. Farel, Jan, tempat ini berbeda. Tempat ini penuh dengan cinta. Tempat di mana aku dianggap ada. Bagaimana selayaknya seorang anak. Ikutlah bersama-sama denganku di sini. Bagaimana bisa, Bang? Pak Joshua mencintai kita tanpa tahu siapa kita. Mencintai kalian itu tidak butuh alasan. Tapi satu hal yang harus kalian tahu, Tuhan kita berkata, inilah perintahku, yaitu supaya saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Dari awal kami datang ke sini, kami selalu iri melihat Bang Radit atas kebaikan Bang Joshua kepada Bang Radit. Kami takut tidak akan ada yang mencintai kami. Cek. Dalam 2 tahun terakhir ada di antara teman-teman kita yang mengalami duka, kehilangan orang tua. Dan malam hari ini Natal boleh berbagi kasih dengan mereka yang sudah melalui duka tersebut. Natal boleh menguatkan teman-teman yang berduka di masa lalu dan harapan baru, semangat baru. Kesedihan memang harus hadir dalam kehidupan karena kita masih di dunia.
Dan kiranya duka yang dilewati selama ini boleh mendekatkan kita kepada Tuhan, bahwa ada satu pengharapan, yaitu Yesus Tuhan yang senantiasa setia kepada kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagamu. Dia menenangkanmu dan peliharamu seumur hidupku. Wujud cinta adalah perbuatan. Cinta bukan kata sifat, tapi cinta adalah pengorbanan. Cinta adalah tindakan yang boleh dirasakan oleh setiap kita. Kita akan masuk dalam penyalahan lilin kepada Bapak Ibu Pendeta, Ketua Panitia, pemuda, pembimbing pemuda, mewakili orang tua, pimpinan majelis, dan juga undangan yang sudah kami minta kesediaannya untuk kita bangkit berdiri. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini, Malam Kudus. Malam Kudus, sunyi senyap, bintang pun gemerlap.
Mari kita angkat lilin kita ke atas dan mari kita nyanyikan sonang nin borgini sangga roh Yesus. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memperlengkapi kita, yang menguatkan kita untuk tetap menjadi pribadi-pribadi yang setia di hadapan Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Engkau tak peduli masa lalu kami, Tuhan. Tak peduli masa lalu. Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku Bapa, Engkau mengenal. Mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hati, dan ku percaya
dan kami ikuti panggilan. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir. Dan ku ikuti Engkau. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bulan Desember masih hanya berjalan 10 hari. Tetapi saya telah mengikuti beberapa Natal. Ini adalah Natal yang keempat saya diundang. Dan dari semuanya itu, saya harus mengatakan Natal ini sungguh sangat bagus. Untuk itu, tepuk tangan yang lebih meriah dulu. Pertama untuk pemusik. Kedua untuk song leader, WL. Dan yang paling membuat saya tersentuh adalah ketiga orang yang tadi. Farel, Jane, dan Radit. Dari tadi saya pengen menangis. Ada nggak teman saya yang mau menangis? Ada. Tapi karena panitia nggak menyediakan tisu, aku tahan-tahan aja. Iya. Tetapi yang pasti ini Natal yang luar biasa dan ini benar-benar hampir mengalahkan film yang yang terakhir di bioskop apa sih? Benedion. Ngeri-ngeri sedap. Ya enggak, mengalahkan itu kan? Oke. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, karena ini kali pertama saya melayani di gereja GKPS, dan gereja itu adalah gereja GKPS Cililitan, dan saya yakin kita yang ada di sini tidak ada yang mengenal saya. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pendeta Joshua Martua Frandiko Aritonang Opusunggu. Panjang ya? Ya orang Batak seperti itu ya. Ada nama dari bapak, ada nama dari opung dari bapak, ada nama dari opung dari mama. Jadi ketika saya mengingat waktu UN SD dulu, itu kan ada kolom-kolom tuh. Kolom itu tidak cukup lagi untuk nama saya. Oleh karena itu, saya juga kadang-kadang karena begitu panjang, bisa juga lupa sama nama sendiri. Dan saya yakin saudara tidak ada yang mengingat satu pun di antara kita nama lengkap saya yang saya sebutkan tadi. Kalau ada yang bisa menyebutkan nama lengkap saya berikan ini deh, ini. Yakin. Di samping daripada Jen ya, di samping daripada dia, nggak ada. Oleh karena itu cukup sebut dengan Pendeta Joshua Aritonang saja. Mama saya Borusitorus, kalau bapak saya Marga
Aritonang juga ya. Aritonang juga, bapak saya seorang pendeta tetapi 2 tahun yang lalu sudah pensiun dan sekarang tinggal di Balige. Kalau kita tahu gereja HKBP Balige, rumah kami berada di dekat gereja itu atau rumah sakit HKBP Balige. Saya anak ke-6 dari 6 bersaudara. Anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, semuanya sudah menikah. Anak ke-6, puji Tuhan belum. Jadi ini bukan promosi sebenarnya ya. Tapi kalau ada yang serius, ini hanya bercanda. Tapi kalau ada yang serius nggak apa-apa. Ya. Tapi ini bercanda. Ini serius bercanda. Saya melayani di HKBP Cawang, bukan HKBP Sutoyo, tapi saya juga melayani di HKBP Sutoyo. HKBP Cawang itu adalah cabang dari gereja HKBP Sutoyo yang berada di belakang Indomobil. Kalau kita tahu, gereja kecil 66 kakak, dan saya sudah melayani di sana selama 3 tahun 8 bulan, hampir 4 tahun. Dan itulah sedikit perkenalan saya bagi kita semuanya, Bapak Ibu. Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan terjadi. Tuhan memiliki maksud di dalamnya. Apakah itu suka, apakah itu duka, ketika itu terjadi dalam kehidupanmu, percayalah melalui itu Tuhan punya tujuan. Sehingga kehidupan ini bukan hanya berbicara tentang tujuan kita. Saya yakin kita semua memiliki tujuan masing-masing di sini. Tujuan hidup masing-masing, rencana hidup masing-masing. Tapi ada satu hal yang paling penting adalah tujuan Allah melalui kehidupan kita harus terlaksana. Artinya tidak hanya berbicara tentang tujuan kita, tetapi ada yang jauh lebih penting, berbicara tentang tujuan Allah melalui kehidupan kita. Dan salah satu tujuannya adalah supaya kita bersekutu dengan firman Tuhan melalui firman yang telah ditentukan bagi kita sekarang. Mika 6 ayat 8, demikian firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Diikat dengan satu tema, regrow, love by Christmas, ya. Menumbuhkan cinta kembali melalui Natal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mirip dengan kisah di dalam drama musikal yang tadi. Alkisah ada 3 orang yang bersahabat. Jadi ada 3 juga nih. 3 orang ini kemudian ingin berencana pergi ke satu pulau dengan kapal pesiar. Tetapi satu kejadian membuat mereka harus terdampar di satu pulau dan mereka kemudian tidak memiliki jalan untuk pulang. Mereka kemudian berjalan menyusuri pantai itu dan menemukan satu botol, dan ketika membuka botol itu tiba-tiba keluarlah jin, dan karena jin itu sudah sangat bersukacita, katanya dia sudah puluhan ribu tahun terkurung di dalam botol itu. Karena sukacitanya, dia mengatakan, aku beri satu permintaan bagi kalian, katanya. Karena saya sudah keluar. Orang yang pertama kemudian sangat senang sekali. Ketiga orang itu sangat senang. Satu permintaan, kira-kira apa ya, katanya. Mereka terdampar. Dan kemudian orang pertama mengatakan, oke, baik. Saya sangat merindukan pizza di kotaku, katanya. Oleh karena itu, saya ingin kembali ke kotaku, katanya. Dalam sekejap, orang pertama kemudian kembali ke kotanya. Orang kedua datang. Dia kemudian berkata, saya sangat merindukan keluargaku. Dan saya nggak bisa hidup tanpa mereka. Oleh karena itu, tolong kembalikan saya ke keluarga saya, katanya. Dalam sekejap,
orang kedua itu kemudian kembali ke keluarganya. Dan orang ketiga ini adalah seorang diri yang tidak memiliki keluarga. Satu-satunya keluarga yang dia miliki adalah kedua temannya yang tadi. Dan tahu apa yang dimintanya? Dia mengatakan, kalau saya pulang ke kota saya, bisa sih, tapi saya tidak punya keluarga. Dia adalah anak yatim piatu seperti kisah yang kita lihat tadi. Oleh karena itu, karena hanya mereka cinta yang saya miliki, tolong kembalikan mereka berdua ke sini, katanya. Dan dalam sekejap, yang berdua itu kemudian kembali lagi dan mereka harus bertemu walaupun kesal satu dengan yang lain. Tetapi apa alasan orang ketiga itu? Alasan yang dia miliki adalah relasi yang dia miliki kepada kedua temannya itu adalah relasi yang tidak dia dapatkan dimanapun. Dia memiliki cinta, dia memiliki kasih kepada kedua orang itu. Oleh karena itulah dia meminta supaya kedua orang itu kembali untuk bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara, dan sesungguhnya Natal juga adalah cinta. Natal juga adalah kasih daripada Tuhan kepada manusia. Itulah kenapa ia kemudian mengosongkan dirinya, berkenosis, menjadi seorang manusia yang sama dengan kita tetapi tidak berdosa, datang ke dunia ini. Coba kita pikirkan, Allah yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha besar, kemudian mau merendahkan diri untuk datang ke dunia. Kira-kira itu karena apa? Karena kasih, karena cinta yang dimiliki oleh Tuhan untuk kita. Saya mengingat pada tahun 1958 kalau nggak salah, Paus pergi merayakan Natal di penjara, dan satu perkataan yang sangat terkenal ketika itu adalah, Anda tidak bisa menemui saya, oleh karena itu saya yang pergi, yang datang menemui kamu. Penjara menghambat mereka untuk datang bertemu dengan Paus itu. Hukum menghambat mereka untuk bertemu dengan Paus itu. Oleh karena itulah Paus bertemu dengan mereka. Saudara-saudara, sesungguhnya Tuhan juga demikian. Dari perjanjian lama Allah sudah mencoba memberikan firman-Nya, memberikan hukumnya supaya manusia dapat bertemu dengan Tuhan. Tetapi satu pun tidak ada yang bisa melakukan firman-Nya, hukumnya secara sempurna. Maka oleh karena tidak ada dari antara manusia yang datang, yang bisa datang untuk bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang datang melalui Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dengan cinta kasih-Nya. Dia begitu mengasihi kita, mencintai kita. Dan luar biasa, bahkan dia mau berkorban untuk kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, apa yang dituntut bagi kita? Melalui Natal ini, kita dipanggil untuk menumbuhkan kembali cinta itu. Kita dipanggil untuk menumbuhkan kembali kasih itu. Apakah ada di antara kita yang sudah merasa kering di hari-hari terakhir ini? Dengan berbagai masalah yang terjadi dalam kehidupannya? Mungkin bisa saja. Tetapi Natal ini memanggil kita untuk bertemu dengan Tuhan. Natal ini memanggil kita untuk memiliki keinginan berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara, ketika Yesus sudah lahir, siapakah orang yang pertama datang untuk mau bertemu dengan Yesus? Siapa? Orang Majus. Orang Majus datang dari jauh-jauh, dikatakan mereka itu dari Persia. Persia itu kalau negara sekarang itu adalah Iran. Iran ke Yerusalem
ke Bethlehem itu memiliki jarak yang sangat jauh sekali. Sangat jauh. Tapi coba kita bayangkan, mereka harus bersusah payah datang untuk menyembah Yesus. Dan mereka mengira, ya namanya raja, pertama dia harus lahir di istana. Itulah kenapa dia datang ke Yerusalem. Berjumpa dengan Herodes. Iya kan? Mereka kemudian menanyakan, di manakah raja yang akan lahir itu? Herodes sangat kaget ketika itu. Kaget sekali. Siapa raja? Bukankah saya raja? Oleh karena itu, dia pura-pura baik. Carilah, dan ketika engkau menemukan, beritahukanlah kepada saya, supaya saya ikut menyembahnya. Padahal maksud sesungguhnya adalah supaya dia dapat membunuh. Istrinya yang kedua saja yang bernama Maria dibunuh. Anaknya saja yang bernama Alexander dan Aristo dibunuh. Apakah mungkin raja yang telah lahir itu akan selamat ketika bertemu dengan dia? Tidak mungkin. Kemudian orang Majus berjalan mencari, dan Tuhan memberikan tanda. Mereka mengikuti bintang itu, dan akhirnya mereka dituntun sampai kepada Yesus. Saudara-saudara, sampai di situ dulu, apa yang mau kita lihat dari orang Majus itu? Yang kita lihat adalah, ini menjadi poin pertama, milikilah keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan. Kalau saudara ingin menumbuhkan cinta kembali, maka yang pertama harus dimiliki adalah milikilah keinginan untuk berjumpa dengan Yesus. Itu yang pertama sekali. Apakah orang Majus itu tidak memiliki tantangan, hambatan? Banyak. Mungkin rasa malas kah melanjutkan perjalanan karena dulu tidak ada kendaraan, mereka harus berjalan kaki. Apakah tidak ada ancaman? Bisa saja binatang buas, banyak sekali. Tetapi pada akhirnya mereka mengikuti tuntunan Tuhan dan mereka bertemu dengan Yesus. Apa yang menghambatmu untuk berjumpa dengan Tuhan saat ini? Apa yang menghambatmu untuk berjumpa dengan Yesus saat ini? Masalah-masalah pekerjaankah yang menekanmu setiap hari? Target, apalagi ini akhir tahun? Tanggung jawab? Persoalan-persoalan hidup, mungkin penderitaan-penderitaan yang tidak engkau beritahukan kepada temanmu, pekerjaan yang tidak kunjung didapat, sakit penyakit mungkin yang sudah dari tahun ke tahun tetapi tidak sembuh, keluarga yang berantakan, orang tua yang tidak peduli kepadamu, atau banyak lagi hal-hal yang mencoba menghambatmu untuk datang kepada Tuhan saat ini, melalui Natal ini. Jangan pernah ada satupun yang menghambatmu untuk datang bertemu dengan Yesus. Saat ini melalui perayaan Natal kita hari ini, jangan pernah ada satu persoalan pun yang menghambatmu untuk bertemu dengan Yesus. Karena apa? Orang Majus memberikan teladan bagi kita. Mereka berusaha, berjuang untuk bertemu dengan Yesus. Kenapa demikian? Kembali kepada tema, topik kita. Kalau saudara ingin menumbuhkan cinta itu kembali, maka milikilah relasi yang baik dengan Tuhan, bertemu dengan Yesus. Karena Yesuslah cinta yang sesungguhnya. Kalau ada temanmu yang mengatakan aku mencintaimu, apalagi laki-laki itu mengatakan kepadamu, aku mencintaimu, aku gak bisa hidup tanpamu, katanya. Saya punya teman seperti itu. Ketika saya kuliah di STT HKBP Pematang Siantar, itu tahun 2011, kami tinggal di asrama. Namanya juga di asrama, kita tahu apa yang sedang terjadi di teman satu kamar kita.
Tidak ada yang tersembunyi satupun. Saya dengar satu kali dia nelpon, walaupun dia pakai selimut, tutup pakai bantal, tapi suaranya itu masih kedengaran. Mungkin dia sedang bermasalah dengan pacarnya. Dan kalau nggak salah mungkin hubungan mereka sedang di ujung tanduk ya. Dan satu kata yang dia katakan adalah, Cian katanya. Itu adalah panggilan sayang ketika itu. Aku nggak tahu apakah sekarang panggilan sayang sudah berbeda. Ayang mungkin bisa ya, atau apalah. Tapi dia mengatakan itu, iya, tolonglah, kita jangan putus katanya. Dan satu kata yang sangat membuat aku tergelitik adalah, jangan putus, aku nggak bisa hidup tanpamu katanya. Saudara-saudara, tahu nggak? Itu dia nelpon tahun 2011. Sekarang udah tahun 2022, kemarin dia nelpon. Halo bro, lagi di mana katanya? Lah, kok masih hidup ya kan? Ternyata masih hidup. Dia putus loh kemarin. Tahun itu dia putus. Dan dia katakan aku nggak bisa hidup tanpamu. Dan kemarin dia nelpon dan ternyata masih hidup. Saudara-saudara, apa yang bisa kita simpulkan? Ternyata tanpa pacar kita bisa hidup. Yang tidak punya pacar di sini coba angkat tangan. Hanya satu orang yang tunjuk tangan. Ini ngaku-ngaku ini sepertinya ini, ngaku-ngaku ini. Angkat tangan yang nggak punya pacar. Ini promosi loh sebenarnya. Martina. Tahu kan Martina kan? Meralet di Natal. Sekali lagi siapa yang ini yang belum punya pacar? Tahu nggak teman-teman? Tidak ada yang angkat tangan, tapi yang laki-laki mana-mana. Teman-teman, saya mau mengatakan, kalau masih belum punya pacar dari tahun 2008 sampai tahun 2022 sekarang, tidak apa-apa. Karena terbukti, tanpa pacar kita bisa hidup. Tapi tanpa Tuhan, tidak. Itu yang menjadi penting bagi kita. Saudara-saudara bisa hidup tanpa pacar, tetapi percayalah tanpa Tuhan, saudara tidak akan bisa hidup. Oleh karena itu perlu bagi kita untuk menumbuhkan, menempatkan Tuhan di dalam hidup kita. Natal adalah kesempatan bagi kita untuk membuka hati kita selebar-lebarnya kembali, untuk menerima Kristus berada di dalam diri kita. Saudara-saudara, saat ini buka hatimu selebar-lebarnya. Ini adalah peringatan hari kelahiran Yesus Kristus datang ke dunia, bukan hanya datang sekedar datang, tetapi ingin tinggal di dalam hati saudara masing-masing. Oleh karena itu katakan, Tuhan saya membuka hati saya. Coba katakan, Tuhan saya membuka hati saya. Saya menginginkan Engkau berada di dalam hidupku. Engkau yang menuntun aku. Dan sepenuhnya hanya kepadamu saya berserah. Saudara-saudara, itu penting bagi kita. Sehingga kita semua harus mengundang Tuhan dan memberikan Tuhan berada dalam hidup kita. Orang yang memiliki Tuhan di dalam hidupnya, percayalah dia tidak akan mudah putus asa. Dia tidak akan mudah putus pengharapan. Tidak akan mudah putus pengharapan. Tidak seperti teman saya. Ini anak Naposo HKBP ini. Tapi saya tidak sebut nama Naposo mana. Dia sudah begitu lama tidak memiliki pacar. Teman-teman, sesungguhnya tadi Natalnya sudah sangat panjang. Kira-kira bila khotbah ini agak lebih lama, coba berikan kepada saya waktu. Berapa lama? 2 jam?
1 jam? Oh, 1 jam atau 30 menit? 30 menit dari sekarang ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti tidak ada yang ingin langsung pergi, ingin jalan kan? Masih bisa untuk mendengarkan khotbah kan? Oke. Jadi anak Naposo ini sudah lama tidak memiliki pacar. Dia berdoa kepada Tuhan, tapi tidak kunjung diberikan. Dia kemudian, jadi ini orangnya gampang sekali kita tahu keadaan hatinya. Cukup melihat dari nama Facebooknya. Jadi kejadian ini pada zaman waktu Facebook masih hebat-hebatnya. Itu kan nama-nama Facebook kan bisa aneh-aneh kan. Joshua Cipudan apalah gitu, iya kan? Sering sekali diganti-ganti ya kan? Ada banyak kayak gitu nama-namanya. Jadi dia sudah lama tidak punya pacar, namanya Cika. Tahu nggak nama Facebooknya apa? Nama Facebooknya adalah Cika kan selalu menunggumu. Itu dengan tulisan yang alay, tidak dengan penulisan dengan ejaan yang benar, ya kan? Cika kan selalu menunggumu. Oleh karena itu dia menunggu sama Tuhan terus, dan ya kita tahu Tuhan itu baik. Akhirnya dia kemudian diberikan pacar, dan namanya baru pacaran pasti ya sedang senang-senangnya, ya kan? Dan sangat bahagia mungkin. Sebenarnya tanpa dia beritahukan, kita udah tahu kalau dia bahagia. Dari mana? Dari nama Facebooknya juga. Ada yang tahu nama Facebooknya apa? Hah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Cika apa? Hah? Cika, kata song leader kita, Cika sekarang bahagia katanya. Tapi ini namanya benar-benar diganti, dan ini fakta, dan ini benar. Saya nggak mengada-ngada di sini, dan dia mengganti namanya Cika kan selalu bersamamu. Cika kan selalu bersamamu, bukan bersamamu, bersamamu. Ya tapi namanya hubungan tidak ada yang mulus. Di rumah tangga juga demikian. Iya kan Inang? Pasti berantem dengan suami kan? Pasti. Dan mungkin dia sudah sangat menderita dan sangat sedih sekali oleh hubungannya itu. Dia nggak memberitahukan, tetapi kita tahu tetap dari nama Facebooknya. Ada yang tahu nama Facebooknya apa? Jika akan membunuhmu. Seram banget. Seram banget. Enggak sampai membunuh. Tapi nama yang dia buat, tahu enggak namanya? Cika yang selalu tercakiti. Cika yang selalu tercakiti. Dia mungkin merasa disakiti dengan hubungan itu. Dia membuat namanya Cika yang selalu tercakiti. Iya namanya akhirnya mereka putus. Sebenarnya dia nggak ngasih tahu kalau mereka udah putus karena kita juga nggak mau tahu. Kita tahu dari nama Facebooknya. Ada yang tahu nama Facebooknya apa? Hah? Nggak ada yang tahu? Menyerah? Namanya adalah Cika aja. Pakai A yang banyak, J yang banyak, A yang banyak, H yang banyak. Cika aja katanya. Saudara-saudara, saya yakin walaupun dia rajin di Naposo, dia melayani, sesungguhnya tidak ada Kristus di dalamnya. Iya kan? Sesungguhnya tidak ada Kristus di dalamnya. Orang yang memiliki Kristus di dalamnya pasti tetap dengan penuh iman, penuh harap bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya itu sesuai dengan rencana Tuhan. Apapun yang terjadi persoalan dalam hidupnya, Tuhan memiliki tujuan bahkan dari duka cita itu.
Itu bagi orang yang memiliki Tuhan di dalam hidupnya. Saudara-saudara, perlu bagi kita mengundang Tuhan dalam hidup kita. Kalau ada orang di antara yang melayani tadi, kita lihat saya, gampang. Dia gampang sekali putus asa, tidak berpengharapan. Walaupun dia melayani, tapi kalau dia gampang berputus asa, percayalah Tuhan tidak ada di dalamnya. Walaupun dia rajin ibadah, rajin naposo, rajin mengikuti pelayanan-pelayanan setiap minggu, kalau dia mudah putus pengharapan, tidak mendapat pekerjaan di sini, kemudian udahlah mungkin enggak akan pernah kudapatkan lagi pekerjaan. Percayalah, tidak ada Tuhan di dalamnya. Kalau ada Tuhan, dia akan kokoh untuk tetap berdiri. Itu bisa kita buktikan gampang saja. Botol aqua yang kosong, kalau kita tempatkan di depan halaman, angin yang kecil datang ke arah aqua itu, kira-kira apa yang terjadi? Aqua itu tumbang, jatuh. Tapi coba kita isi setengah saja. Angin yang sama atau bahkan yang lebih kuat datang ke arah aqua itu. Apa yang terjadi dengan aqua itu? Tidak akan tumbang, melainkan tetap berdiri di tengah adanya angin itu. Saudara-saudara, ketika Tuhan ada di dalam hidup kita, kita akan tetap berdiri di tengah penderitaan dan apapun itu. Di samping itu juga akan menumbuhkan cinta bagi kita. Oleh karena itu, poin yang pertama adalah milikilah keinginan untuk bertemu dengan Kristus. Yang kedua, bukalah hati yang selebar-lebarnya untuk menerima Kristus. Dan yang ketiga, ini yang terakhir. Biasanya kalau pendeta mengatakan yang terakhir, ini adalah kata yang paling dinantikan oleh jemaat, ya kan? Nantikan, kalau sudah dikatakan pendeta yang terakhir, yang sebelumnya ngantuk langsung cerah kembali. Padahal nggak tahu, sesungguhnya ini adalah yang terakhir pertama. Ada yang terakhir kedua, ada yang terakhir ketiga. Tapi percayalah, ini adalah yang terakhir. Yang terakhir adalah cinta harus diwujudkan dengan melakukan yang terbaik. Cinta harus diwujudkan dengan melakukan yang terbaik. Kalau pacarmu mengatakan aku mencintaimu dan dia tidak melakukan yang terbaik bagimu, omong kosong. Iya kan? Yesus mengatakan mencintai manusia, dia melakukan yang terbaik dan bahkan memberikan dirinya. Itu adalah puncak diakonia. Diakonia kan memberi. Jadi kalau kita memberikan sesuatu tadi untuk teman kita yang mengalami duka beberapa akhir ini, itu adalah sebuah bentuk daripada diakonia. Tetapi ada diakonia atau puncak diakonia itu adalah Yesus. Ketika dia memberikan dirinya kepada kita. Itu karena apa? Karena cinta. Dia melakukan yang terbaik. Orang yang mengatakan mencintai seseorang, maka dia akan melakukan yang terbaik kepadanya. Kalau dia mengatakan saya cinta keluarga saya, maka saya akan melakukan yang terbaik kepada keluarga saya. Oleh karena itu, orang yang telah menerima cinta Kristus akan menghasilkan buah yang terbaik. Saudara-saudara, ada satu pendeta yang bernama Pendeta Wilhelmus Latumahina. Dia memiliki seorang anak yang sangat baik sekali. Dia tampan, dia rupawan, dia rendah hati, disukai banyak orang, dia melayani di gereja. Sehingga banyak orang yang sangat suka kepadanya. Namanya anak yang pintar, pendeta ini sebagai orang tua berharap banyak kepadanya. Berharap banyak. Ya wajarlah kepada anak yang baik, orang tua berharap banyak. Kepada anak yang bandel aja, yang bolos kuliah, bohongin orang tua selalu berharap, ayah diga donain ngubah anak kon. Saya berharap kalau anak saya ini berhasil nantinya, kelak. Itu pasti. Apalagi kepada anak yang baik. Tetapi satu kejadian membuat
yang sangat menyedihkan sekali. Anak ini mengalami kecelakaan dan pendeta Wilhelmus ini sangat bersedih sekali. Dia mengalami duka yang sangat dalam sekali dan dia akhirnya merenung dan dia menyimpulkan, hidup ini sangat singkat. Hidup ini hanya sebuah kesempatan. Oleh karena itu, hidup yang singkat ini, yang hanya sebuah kesempatan ini, harus menjadi berkat. Itulah latar belakang daripada lagu dari hidup ini adalah kesempatan. Bolehkah kita nyanyikan? Piano. Saudara-saudara, cinta membuat kita untuk membuka tangan kepada sesama. Dan kita tidak akan memiliki kesempatan ini selamanya. Oleh karena itu, hidup ini harus menjadi berkat. Kita nyanyikan lagu ini dan kita maknai setiap lirik yang ada di sana. Selagi masih kuat. Dikatakan di sana selagi masih kuat, tidak dikatakan setelah saya tua, tidak. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi masih kuat. Percayalah saudara-saudara, saudara tidak akan selamanya muda. Tidak akan selamanya sehat. Tidak selamanya kuat. Oleh karena kesempatan masih engkau miliki saat ini, maka hasilkan buah yang terbaik apapun yang menjadi statusmu saat ini, keadaanmu, posisimu saat ini. Sebagai keluarga, sebagai anak di tengah-tengah keluarga, hasilkan buah yang terbaik kepada orang tuamu, kepada keluargamu. Sebagai boru, putri di tengah-tengah keluarga, hasilkan buah yang terbaik kepada ibumu, ayahmu, adik-adikmu, keluargamu. Saya pernah mengalami bahwa saya tidak melakukan yang terbaik dulu, tetapi saya hanya bisa menerima itu. Tapi ke depan saya berusaha untuk melakukan buah yang terbaik kepada keluarga. Karena apa? Karena tidak selamanya kita menjadi seorang anak di tengah-tengah keluarga. Oleh karena itu, selagi masih memiliki kesempatan itu, hasilkan buah yang terbaik di tengah-tengah keluargamu. Itu bukti bahwa engkau telah menerima cinta Yesus itu. Sebagai seorang ibu juga, sebagai seorang ayah juga, hasilkan buah yang terbaik, karena tidak selamanya akan menjadi ibu di tengah-tengah keluarga itu. Sebagai seorang suami juga hasilkan buah yang terbaik, karena tidak akan selamanya menjadi ayah di tengah-tengah keluarga itu. Sebagai seorang warga gereja, naposo bulung, hasilkan buah yang terbaik di tengah-tengah gereja ini. Sebagai seorang yang memiliki pekerjaan di tempat pekerjaanmu masing-masing, hasilkan buah yang terbaik di sana. Lakukan pekerjaan itu bukan hanya sekedar pekerjaan, bukan hanya sekedar untuk menyelesaikan tanggung jawab, tetapi lakukan pekerjaan itu untuk kemuliaan Tuhan di sana. Saudara-saudara, cukup gampang kenapa kita harus melakukan itu. Alasannya adalah cinta. Regrow Love by Christmas adalah sebuah panggilan bagi kita
untuk menumbuhkan kembali cinta itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita pulang dari sini membawa 3. Yang pertama adalah milikilah keinginan untuk bertemu dengan Yesus. Sekarang telah diberikan wadah untuk bertemu dengan Yesus melalui perayaan Natal. Maka yang kedua adalah bukalah hati selebar-lebarnya untuk Kristus berdiam di dalamnya. Yang ketiga, wujud nyata dari kita telah menerima Kristus. Hasilkan yang terbaik. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama menaikkan pujian, doa kepadamu, memperingati hari kelahiran Kristus ke dunia ini sebagai anugerah yang besar di dalam hidup kami. Sungguh kami datang dengan segala keadaan kami masing-masing, mungkin dalam keadaan penderitaan, persoalan, tantangan, dan berbagai macam yang membuat hati kami kering. Tetapi oleh pertemuan kami saat ini denganmu, kami memiliki semangat kembali untuk menemukan cinta, menemukan Yesus, dan melakukan itu di dalam kehidupan kami sebagai wujud nyata bahwa kami telah bertemu denganmu. Oleh karena itu, tolong kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Tolong kami untuk dapat menghidupi firman-Mu. Berkati Tuhan para naposo di KPS Cililitan ini dan setiap orang yang boleh hadir di tempat ini, supaya dapat melakukan yang terbaik di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah gereja, dan dimanapun mereka berada. Supaya setiap mujizat terjadi ketika mereka melangkah, dan setiap orang dapat melihat Yesus melalui kehidupan mereka. Oleh karena itu, kami memohon kemurahan-Mu untuk menuntun setiap pribadi daripada pemuda-pemudi yang datang saat ini ataupun yang tidak hadir. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan memberikan segala sesuatu yang mereka rindukan, baik itu pekerjaan, baik itu pasangan hidup. Tuhan yang memberikan indah pada waktunya. Berkati juga orang tuanya, keluarganya, dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja ini, gereja GKPS Cililitan ini, bersama dengan pelayan full timer dan setiap orang yang mengambil bagian melayani di sini, majelis-majelis, Tuhanlah yang memberkati supaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah gereja ini. Ya Tuhan Allah kami juga mau berdoa untuk semua orang yang kami kasihi, orang yang mengasihi kami atau orang yang tidak mengasihi kami sekalipun. Tuhan yang memberkati. Kami mengaku kami adalah orang yang penuh dengan dosa dan pelanggaran. Kiranya hapuskanlah segala dosa kami supaya kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah diperlengkapi dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Saudara Pendeta Joshua. Dan Bapak Inang dan teman-teman nama Poso, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagian dari berkat Tuhan yang telah kita terima. Mari kita memberi dengan sukacita. Ya, sembari kita memberikan persembahan, kita menaikkan pujian Dia lahir untuk kita, dan persembahan akan disampaikan oleh petugas ke tempat duduk masing-masing. Dia lahir
lahir, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi selamat dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, menebus juru selamat dunia. Dia Raja segala raja, Dia Raja di atas segala raja. Yesus Raja di atas segala raja, Yesus Raja di atas segala raja. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini sebelum kita memasuki perayaan. Dan kita tahu setiap musim akan berganti, tapi pengharapan akan tetap di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita naikkan pujian, apapun yang kita alami, ada Yesus yang senantiasa menguatkan dan menopang kita. Kita bangkit berdiri. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Di setiap waktu ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, kenyataan ada masa depanku ada dalam hatimu. Aman begitu sempurna, begitu sempurna kasih-Mu, bahwa ku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, berharap begitu sempurna. Begitu sempurna kasih-Mu, bahwa ku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Kuasa-Mu menghidupkan aku, pengharapanku hanya padamu. Kuasa-Mu menghidupkan aku, pengharapanku
untuk menyerahkan persembahan ini ke hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu. Firman-Mu telah kami terima melalui hamba-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur kepadamu, kini kami persembahkan hidup dan sebahagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima dan berkatilah persembahan ini untuk memasyurkan kerajaan-Mu melalui pemberitaan firman-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Iya, kita akan melanjutkan perayaan dan MC perayaan kami persilahkan. Iya, MC perayaan. Iya, tanpa perlu berlama-lama, kita akan mendengarkan paduan suara pemuda tadi yang tertunda. Iya, jadi kepada teman-teman Nawa Poso langsung naik saja, segera. Waktunya 2 menit. Teman-teman Nawa Poso segera naik. Ya, langsung. Yang tadi jadikan. Iya. Yang jadikan tadi yang udah dikasih lihat. Jangan play dulu. Ya, silakan. Lampunya boleh dinyalain, Bang? Iya, dan Bapak Inang, kita semua teman-teman dari gereja lain, dan kami bersyukur boleh beribadah bersama dengan kita, dan masih ada persembahan kasih dari pemuda Nawa Poso Cililitan kepada kita semua lewat pujian, lewat tarian, lewat talenta mereka. Untuk itu mohon bersabar, kita mungkin butuh kurang lebih setengah jam ke depan atau 40 menit. Jadi bersabarlah Bapak Inang untuk kita boleh menikmati sukacita kita bersama pada malam hari ini.
untuk kita semua. Horas. Oke, sekali lagi suaranya kurang sangat. Selamat malam untuk kita semua. Oke, baik. Oke, teman-teman dan Bapak Inang, tadi kita baru menyaksikan penampilan dari Nama Poso untuk KOR Jadikan Diriku. Oke, untuk saat ini tibalah kita ada di perayaan Natal Nama Poso GKPS Cililitan. Ya benar sekali Kak. Oke. Sebentar sebelum terlalu jauh. Cek. Oke Kak, jadi sebelum jauh nih Kak kita ke dalam acara. Oke. Jadi kita mau memperkenalkan diri dulu nih Kak, walaupun memang ya udah pada kenal lah, tapi biar lebih afdol lah gitu kita memperkenalkan diri dulu nih Kak. Oke, baik. Jadi lebih baiknya ya selayaknya jadi ladies first dulu Kak. Jadi silakan Kak. Oke. Oke, kalau seperti itu untuk teman Bapak Inang dan teman-teman semua, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ruthwani Friska Saragi Simarmata. Yang sebelah saya ada, silakan Bang. Selamat malam, Horas. Nama saya Jericho Ndoa Soman Purba Sigumonrong. Oke, baik. Oke, Bapak Inang dan teman-teman semua, perlu diketahui bahwa penampilan talent-talent semua malam ini adalah pribadi yang mau bertumbuh dalam sukacita Natal. Iya Bang Jer, betul sekali. Seperti tema Natal kita tahun ini ya Bang Jer, tema Natal Nama Poso GKPS Cililitan ada di Regrow Love by Christmas. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman semua. Oke, di sini ada yang tahu nggak kira-kira arti dari Regrow Love by Christmas ini, ada yang tahu kira-kira? Oke, semua mungkin sudah pada tahu ya, bertumbuh dalam cinta kasih Natal kita tahun ini. Oke, baik. Teman-teman Bapak Inang dan Nama Poso semuanya, kita sebentar lagi akan menyaksikan talenta-talenta yang memberikan bentuk cinta kasihnya, bentuk love-nya kepada kita semua. Oleh karena itu, Bapak Inang dan teman-teman Nama Poso semua boleh tetap standby di tempat duduknya masing-masing karena kita akan menyaksikan talenta-talenta, talent-talent yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Oke, untuk mempersingkat waktu, bisa kita sambut saja langsung penampilan pertama dari grup Arpeggio. Silakan waktu dan tempatnya.
Namun ku tahu, ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. I want to see. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you live and live it out. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love
luar biasa sekali ya penampilan dari dua kelompok pembuka ya. Oke, baik selanjutnya apa nih Bang Jer untuk agenda sekarang kita langsung aja mau dengerin kata sambutan. Kita masuk ke kata sambutan. Yang pertama dari perwakilan PHMJ dan yang kedua dari perwakilan orang tua, yaitu kami minta dari Inang Erisnawati Purba. Oke, waktu dan tempatnya kami persilakan. Iya, PHMJ mungkin masih dalam aktivitasnya. Untuk itu kami mohon kesediaan dari Inang Erisnawati. Perlu dituntun, Ibu? Cik. Shalom kepada kita semuanya, pada orang tua dan juga terkhusus kepada anak-anak kami, pemuda-pemudi yang sedang merayakan perayaan Natal pada saat pada malam hari ini. Kami dari orang tua jujur bangga sekali ya dengan semua penampilan yang sudah diberikan pada malam hari ini. Kalau kami melihat sebagai orang tua bagaimana mempersiapkannya, setiap latihan-latihan mungkin yang menyita waktu sangat banyak untuk mempersiapkannya. Jujur kami juga merasa bersalah kalau menuntut anak-anak itu cepat pulang ke rumah gitu. Ternyata pada malam hari ini ya kami sungguh terberkati dengan acara yang sudah dilaksanakan dengan baik. Para pemusik yang ya mantap sekali, penyanyinya, song leadernya, worship leadernya juga sungguh-sungguh membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan terkhusus juga firman Tuhan yang sudah diberikan, ditaburkan buat kita agar kita tetap menerima Yesus di sepanjang kehidupan kita. Jadi hubani nasiam nyombah nami haganupan, tetap menasiami bagas holong ni Kristus. Tentulah dalam pekerjaan, dalam berteman, harapan kami semua yang ditampilkan pada saat ini menjadi buah-buah sikap perilaku nasiam yang kami anggap itu semuanya baik gitu ya. Jadi besar harapan kami hubani nasiam haganupan saling menopang, abang kepada adiknya, pengurus kepada anggotanya. Kami percaya semua pemuda akan bertumbuh di dalam kebaikan dan kebenaran firman Tuhan di dalam komunitas di GKPS Cililitan itu, di Selatan ini. On manaboi pada sekarang benasiam. Terima kasih banyak gandupan yang sudah diberikan. Kami semua terberkati pada acara malam hari ini. Terima kasih, puji Tuhan. Kami kembalikan. Oke, terima kasih untuk Inang Erisnawati Purba. Selanjutnya dari perwakilan PHMJ. Waktu dan tempat dipersilakan. Ahadu hatawanokku. Jadi jujur ODP ongga si bahatan naroh jemaat Bani Natal di nama Poso, tepuk tangan lewi nama Poso, luar biasa. Jadi perlowe itu nami terima kasih Hubain Nasiam pengurus pemuda Sunai Homa panitia Bagas Budarion. Jadi memang luar biasa acara Hubain Nasiam, jendo horma Bani Marhitehun Natalon semakin kompak mana siam. Aima harapan benami. Jadi minta maaf ke nami, lani Purhangerta, Pakon Wapeng, lagi Sumatera, bendahara, adong Kurjana. Jadi wakilihan nami mitene. Jadi hubani nasiam nama Poso, sayang nama Poso lang genupi jon tene. Getum. Jadi hubatah genup sering duau motivasi hubain na Poso. Jadi
bani tahunon nasiam berhasil. Masih tak kena berhasil. Kalau ini program hubani tahun awal tahun, mikuna dong minimum 10 halak na berkeluarga. Ternyata berhasil. Jadi bani tahun naro, kuna sidaw lagi. Sekjem tahun naro ini. Ko tahun hali 2, berarti 20 halak target. Aduh kan, 20 halak kan. Jadi artinya semoga bani merhitehon natalon, ibani tahun naro, bani nasiam na menorihi jodoh, daputan jodoh ma. Bani nasiam na menori horja, dapat horma. Bani na marsikola, podasma tam. Ay matong nami orang tua hubin nasiam. Jadi tetap do idukung hanami program nasiam, tapi tetap untuk mempersatukan antara nama poso anggoy dahanamin na sodokah non lang terbeda kenai we ijado nama poso lahir di Jakarta ijado nama poso nangan huta halani sadado na siyam haganupan. Terima kasih hubani sastra sunahong pembimbing nama poso nadoma bersatuhon haganup nama poso ta IGKPS Cilitanon. Jadi naparpudi song naidahanami setiap minggu do na siyam bertambah anggota jemaat GKPS Cilitan nama poso narohan huta. Tiap minggu pasti adong ting-ting anggota jemaat baru. Tapi sedalan hujai ase ipengat hanami mulai kubina siyam nama poso nangan huta. AGP do materdaftar ijon harapan nami ase tetap ma iurus surat pindah nangan huta, ibaen ma pindah hu GKPS Cilitan. Teneh, jadi sudah double holy database ni GKPS, database ni GKPS. Jadi ayo panggil doa kubina siam, andowar holy boy iurus na siamay, janah on tahun terakhir kepengurusan. Tahun terakhir kepengurusan bulan tahun Betul holi priorisasi pengurus pemuda. Jadi harapur nami ase nasiam pemuda ICP na terpilih hubani ICP na terpilih holi hubani nasiam na jadi pengurus tetap meningkatkan dari standar nasionari. Jadi ay harapan nami hubani nasiam andohar boy mardalan haganup. Jadi ubat haganup kuma jemaat na roh mendukung na posote weswerion perlu tahun nami terima kasih hubata haganupan horasma. Oke, terima kasih untuk perwakilan kata sambutan dari PHMJ. Oke, teman-teman semua, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan yang luar biasa yang tentunya sudah tidak asing lagi untuk suara-suara merdunya nih. Kira-kira dari nama poso tahu nggak kelompok siapa selanjutnya nih? Siapa? Oke, baik, benar kelompok Kak Ruth ya. Oke, kita sambut langsung kelompok dari Groove. Groove apa grup sih? Groove ya Bang ya. Cek. Cek. Cik.
happy day, oh happy day, when Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, He was my sins away. Oh happy day, oh happy day, He taught me how to watch, work and pray, work and pray, and He taught me how to live every day. Jemaat Tuhan katakan, oh happy day. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day, when Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, He was my sins away. Oh happy day, oh happy day, oh happy Nyanyian sudah kita lihat, ada juga talenta yang manortor di sini. Untuk itu kita akan menampilkan tortor dari Nama Poso GKPS Cililitan.
Oke, baik. Untuk tadi penampilannya tarian sudah, suara-suara merdu sudah, kata sambutan juga sudah. Oke, tapi tidak mengurangi rasa bosan, kita sambut kembali untuk talent-talent yang bertalenta dari grup Zoloso. Oke, gimana Bang? Zeloso. Oke, grup itulah pokoknya ya. Oke, waktu dan tempatnya dipersilakan. Terus. Sudah. Cek. Cek. Tonggo sai martonggoro, tonggodo dalan nida, asen unang magoa. Tonggo sai martonggoro, tonggodo dalan nida, asen unang magoa. Ayah dona masa ubakuo. Oh Tuhan, urupi hamba au pardosao. Oh Tuhan, ayam bit manamin marhabonga. Oh Tuhan, sol mundo naminau di lambungmu. Tonggo sai martonggoro, tonggodo dalan nida, ase unang magoa.
ada El Divo Cililitan versi Batak. CBB bang, calon bapak Batak banget. Jalan bapak Batak banget ya. Oke, Baik, lanjutnya bang. kita nggak perlu berlama-lama, Ruth. Tolong panggilkan dulu. Kita mau memberi tanda kasih kita kepada orang-orang yang sudah melayani kita hari ini juga, dan juga selama periode ini juga. Nah, untuk itu silahkan panggil, Boru. Oke, baik. Kita panggilkan untuk Bapak Pendeta untuk hadir di panggung ini. Bapak Pendeta Joshua Bapak Aritonang. Pendeta Joshua, kemudian Ibu Pembimbing nama Bos Inang Pembimbing. Aturang Honda, kemudian Bang Kebong pelatih teater yang luar biasa juga, dan tidak kalah Iya. juga untuk perwakilan musik. Mewakili pemusik, kami minta kesediaan Tommy ya. Sepakat ya, Ron? Oke, dan yang terakhir dari perwakilan pengurus nama Poso GKPS Cililitan. Ya. Ada ketua pemuda ya. Oke. Ya, sekalian nama PHMJ dipersilakan. PHMJ udah pulang juga. Abang silakan Pak Kebong. Ya. Nanti setelah di pemberian bunga, tolong jangan kembali dulu ke kursi. Nanti masih ada selanjutnya. Oke, bunga pertama diberikan kepada perwakilan dari pemusik Natal GKPS Cililitan. Boleh beli tepuk tangannya dong. Dan selanjutnya dari Bapak Pendeta Joshua untuk bunga yang kedua. Diberikan kepada pembimbing nama Poso dan kepada ketua nama Poso GKPS Cililitan yang sebentar lagi. Dan ada bunga yang keempat diberikan kepada Bang Kebong pelatih teater nama Poso GKPS Cililitan. Oke, dokumentasi boleh? Oke, Humas boleh fotonya diabadikan. Saya minta kesediaan dari ketua panitia untuk memberikan kata sambutan. Nanti kalau kurang mantap, sambutannya ditambahin bau. Shalom. Horas mengucapkan terima kasih yang pertama kepada pendeta kami yang hadir, yang mau melayani kami di sini, memberikan firman Tuhan yang begitu baik. Terima kasih kepada abang kami, pendeta Joshua Aritonang, betul kan? Nah, kemudian terima kasih juga kepada pemusik mewakili ya semua tim pemusik. Terima kasih. Semua bagus, semua berjalan lancar dan kami menikmati apa yang sudah kalian berikan. Dan kemudian kepada Bawonda, pembimbing kami nama Poso, yang mewakili orang tua kami. Kemudian yang mewakili juga PHMJ yang enggak di sini ya. PHMJ yang belum naik ke depan tadi ada sih. Nah, terima kasih Bow, terima kasih Inang Pembimbing. Wakili dari kami panitia, dari kami nama Poso mengucapkan terima kasih atas dukungan orang tua. Apapun ceritanya, acara malam ini tidak terlepas dari dukungan mereka semua. Dan tidak terlepas juga atas bantuan dari Bow dan teman-teman Inang. Kemudian terima kasih juga kepada Bang Sastra yang mewakili BPH. Terima kasih Bang yang sudah mensupport kami, menyemangati kami, dan selalu
memberikan solusi ketika kami ada mentok, ada masalah, dan kita bisa saling berdiskusi sesama panitia dan BPH. Dan selanjutnya kepada abang kami pelatih teater, Bang Kebong, ya terima kasih Bang. Kami terharu dan banyak pelajaran yang kami dapat dari teater yang ditampilkan dari tadi. Kami semua menikmati Bang. Dan yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman kami panitia semuanya. Yang artinya adalah ini adalah kerja kita bersama. Dan seperti di awal yang saya sampaikan ketika ditunjuk menjadi ketua panitia, ini bukan acara saya. Ini adalah acara kita. Dan mari kita nikmati acara kita ini, kita bersyukur acara ini sukses karena kalian. Terima kasih. Baik, Bowo ada yang mau ditambahkan atau cukup? Ngomonglah sedikit dan berterima kasih juga lah. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan jikalau acara Natal Nama Poso Jemaat Cililitan boleh berjalan pada hari ini, semua itu karena anugerah daripada Tuhan. Dan yang berikutnya ucapan terima kasih saya kepada seluruh jemaat yang mengasihi Nama Poso pada malam hari ini. Bahkan yang tidak hadir juga kami yakin walaupun mereka tidak hadir tapi tetap didukung di dalam doa. Dan Hubani Nasiam Lansianami terkhusus yang dalam kondisi malam, tapi yang pertama sekali hadir jemaat adalah lansia. Puji Tuhan. Berikutnya Hubani Hitaganuk Majelis yang tetap memberikan waktu pakon kesempatan. Bani Paroh Nasiam dukungan Hubani Natal ni Nama Poso, terkhusus Hubani PHM Johomani na tetap mendukung. Hubani Nasiam Nyombah Nami Nama Poso, pengurus harian Sonai Homani panitia yang sudah berlelah dalam mempersiapkan ini tidak gampang. Jadi au mengawakili Hubani Haganup panitia pakon pengurus mangindo maaf Hubani Nasiam orang tua nami dalam rangka mempersiapkan non memang memakan waktu yang tidak singkat. Bahkan ketika latihan sering mereka pulang larut malam. Saya mewakili minta mohon maaf Anjana Bodo Didah Nasiam apa perform yang mereka pertunjukkan pada malam hari ini tidak sia-sia. Andohar apapun yang mereka lakukan selama ini bukan semata-mata untuk kesenangan mereka sendiri, tapi bagaimana mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan melalui apa yang mereka lakukan, Boy Ididah kita merupakan sukacita Anjana kebanggaan Hubani Nama Poso Haganupan. Nah berikut, nah terakhir perlu ipatugakan nami Haganupan Nama Poso Haganupan nah hadir pakon ibagas bedarion Haganupan berpartisipasi. Jadi malah suhur langadong perbedaan songne tahun dinakan Bapak Sekjem. Nah lahir di Jakarta, pakon nah lahir di Sumatera, semua bergabung dengan sukacita, dengan akrab. Jadi halani onma memang nah terakhir sebagai pengurus, halani bulan Februari akan terjadi periodisasi. Anjana onma mungkin Natal terakhir, anjana hanai maka tahun mohon maaf jika adong salah bani rangkaian acara mulai penyambutan ni Nama Poso pakon Yahiri Holi. Saya mewakili mohon maaf nah sebesar-besar nih. Mudah-mudahan ke depan nih Nama Poso semakin maju, Tuhan Yesus memberkati. Nah terakhir Hubani Pendeta kami yang terkasih yang sudah memberikan pelayanan yang luar biasa. Mudah-mudahan pelayanannya juga semakin diberkati Tuhan, semakin terang juga dimanapun menyampaikan firman dan kami juga sangat terberkati pada malam hari ini. Sunai masa pumban nami, terima kasih, shalom. Ya, terima kasih untuk kita semuanya. Terima kasih untuk Nama Poso ya, Nama Poso GKPS Cililitan. Tidak ada lagi yang mau saya sampaikan dari kebaktian bagus, bahkan di acara perayaannya juga sangat bagus. Dan saya baru tahu ternyata
Westlife cabang Cililitan ada di sini ternyata. Iya, sangat bagus tadi. Saya hanya mau menyampaikan tetap layani Tuhan semasa muda dan tetap berikan yang terbaik. Doa bagi teman-teman Naposo yang sudah waktunya berkeluarga. Saya berdoa supaya tahun ini, tahun Natal terakhir bagi teman-teman Naposo yang sudah waktunya untuk menikah. Terkhusus kepada Jen, ya. Oke, jadi itu yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Iya, kita bersyukur semua sudah ambil bagian, tapi masih ada 2 penampilan talenta yang luar biasa akan menghibur kita. Tentunya kenapa dibuat di akhir, karena mereka pasti memukau kita semua. Untuk itu kita sambut tarian Tortor Simalungun dari Naposo Cililitan. Ini tariannya kombinasi nih dari 5 puak Batak yang ada di Sumatera Utara. pancu sisa melaberismo bagai turang aleman di dakarmo berkelmasada duan dando ale kapitapo duan dando ale kapitapo.
Oke, terima kasih buat penampilan Tortora dari kelompok kedua. Sekarang langsung aja kita kembali ke vokal grup yang terakhir. Ada malaikat-malaikat kecil, yaitu dari grup vokal grup dari Lento. Siapa namanya? Lento, Bang. Lento. Yang tahu artinya cari di Google, pasti ada jenis musiknya. Bapak Inang, kami berterima kasih dari seksi acara. Ini adalah penampilan yang terakhir. Dan saya percaya kita juga udah mungkin mulai lelah menikmati. Tapi karena sukacita, Bapak Inang semua boleh bersama-sama dengan kami mengakhiri acara ini. Satu penampilan dari Nawaposo Cililitan, The Lento. Lento? Bukan Leto ya. Ya. Jadi sekali lagi kami mohon maaf untuk kekurangannya, menjadi evaluasi yang baik untuk kami boleh tingkatkan ke depan. Dan berharap semua pemuda Nawaposo Cililitan Nyombah Nasiam semakin menjadi Nawaposo generasi gereja yang membanggakan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Lento.
Ya, teman-teman pemuda semua, kita akan mengakhiri acara kita dan semua pemuda berdiri ke sini. Terakhir, Bo juga boleh. Ya, semua pemuda. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia. Semua pemuda kesini ya. Datang Tuhan nebus umatnya, Kabar sukacita semuanya, ayo, yang berharap kepadanya. Semuanya tangan di atas. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Ada yang mau maju? Kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Semua pemuda Maju, maju, Nah, maju. Posos Cililitan maju semua. Nah, Posos Cililitan maju semua. Yuk. Semua. Yang tidak bertugas, nah Posos Cililitan maju semua. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Bang Ucok sendiri. Kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Tuhan beserta kita Immanuel. Tuhan beserta kita Baik, kita akan pulang dari tempat ini. Ya, selain Nasiam Bapak Inang, Naposo tamu undangan kami, terima kasih sudah hadir dan kepada Naposo Cililitan tetap akan di tempat ini untuk membereskan ini kembali. Enggak, sudah dikasih buat menampilkan talentanya. Ingat tugas masih ada. Baik, kita akan mengakhiri acara kita dan kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan atas setiap pertolongan-Mu kepada setiap kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kebaktian dan juga perayaan Natal Poso Cililitan ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan kasih Natal senantiasa melingkupi pribadi kami dan biarlah Poso Cililitan menjadi cahaya yang bersinar di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pertemanan, dan kami boleh Tuhan menjadi berkat untuk setiap yang kami temui. Dalam nama Yesus Tuhan, sebentar kami akan pulang dari tempat ini.
Kiranya Tuhan tibakan kami di tempat kami masing-masing dengan penuh sukacita tanpa kurang suatu apapun. Dan biarlah Tuhan damai sejahtera Allah senantiasa bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Natal. Iya, seksi perlengkapan dan kita semua, kita masih harus membereskan ini. Mungkin kita foto bersama dulu kali ya. Oke. Lampu. Lampu, bersih-bersih guys. Navidad. Ayo. Udah malam. Cukup ya. Yuk, yang di depan jongkok. Iya, yang di depan jongkok. Oke. Seksi dokumentasi boleh tolong diabadikan.